Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di acara Literasi Informasi USPA 5.1 yang hari ini kita akan membahas tentang seluk-beluk e-library Unisa Yogyakarta. Apakah di sini ada yang sudah mendownload library? Baik, nanti yang sudah mendownload coba nanti ceritakan dulu ya, apakah masih susah, apakah ada kendala atau seperti apa, nanti bisa ditanyakan. Baiklah, sebelum acara kita mulai, kami mohonkan untuk Kepala Perpustakaan Ibu Irfamiati untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Mohon Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati segenap narasumber Literasi Informasi Pustakawan Menyapa atau Puspa seri 5 dari Unisa Yogyakarta, ada Ibu Indonesia SMP dan juga SP dan juga Mas Bagas di SP. Dan sendiri ya, alhamdulillah di siang hari ini kita dipertemukan di meeting room lantai 2 Gedung Media dalam rangka mengikuti acara literasi informasi dari Saudara Pemerintahan Indonesia juga. Nah, untuk literasi ini kita bahas dalam sebuah teknik puspa gitu ya. Pustakawan menyapa. Biar kita antara petugas perpustakaan yang mengetahui yang dan ikatan bahwasanya kita sebagai petugas yang tugasnya melayani Anda, ya. Jadi kita juga menyatakan menjadikan perpustakaan sahabat Anda. Apalagi dengan sekarang pandemi ini ya, yang kemarin ada pandemi membatasi dari orang itu tingkat ya.
ini yang akan berhubungan adalah tentang nilai dulu ya. Seperti yang gambar itu betul. Jadi tapi yang kerja itu apa yang ternyata idealnya berarti idealnya sudah dan nanti Anda juga bisa mengusulkan ketika Anda memang membutuhkan koleksi yang perpustakaan belum punya, maka silakan bisa beraktivitas atau langsung pilih yang kita itu mereka mengusulkan ide, ya. Sehingga nanti koleksinya benar-benar itu buat Anda. Jika sekarang di ide tersebut ada yang rajin, bisa saya ini tidak mahasiswa tidak bicara sebagai dosen itu tidak ada, dan barangkali kan ada dari hati ya dari sini karena saya sebenarnya tinggal di dalam ini kawan saya memang akan nah itu ya, ini silakan akan dibantu dari desa kita. Baik-baik kan, aku ya. Gue sudah bilang dia juga ada. Yang menjadi kutu-kutu banyak itu nanti apa Terima kasih kepada Ibu Irhamiati. Untuk acara selanjutnya yaitu ke inti. Nah, untuk sebelum memasuk ke materi e-library, kita akan dulu perkenalan dengan website perpustakaan. Siapa yang sering membuka website perpustakaan di sini? Oh, enggak. Padahal di website perpustakaan itu banyak sekali informasi yang
apa namanya yang kita dapat. Sebentar, saya share screen. Nah, sebelum ke situ, kita perkenalan dulu dengan perpustakaan. Katanya tak kenal maka tak sayang. Ini semua teman-teman sudah sering datang ke perpustakaan belum? Sudah. Berarti sudah familiar dengan wajah-wajah jutek. Baik. Nah, untuk visi perpustakaan, yaitu, nggak bisa baca ini nanti saya, menjadikan pusat pelayanan global keaisyaan dan kemuhammadiyahan berbasis teknologi guna menunjang catur dharma perguruan tinggi. Karena di Muhammadiyah dan Aisyah, di PTMA itu, kita ada catur dharma yang keempat, yaitu pengamalan AIK. Itu sangat penting dan kami memberikan visi menjadikan pusat pelayanan global keaisyaan dan kemuhammadiyah itu ya. Kemudian untuk menuju visi tersebut kita memiliki 4 misi. Yang pertama, menyediakan informasi yang mutakhir bagi sivitas akademika secara berkelanjutan. Contohnya tadi kita berlangganan jurnal yang update, kemudian kita juga membeli buku-buku yang textbook itu juga yang terbaru, kemudian ada juga yang e-library yang buku digital itu juga kita usahakan bagi yang ingin memilikinya, seperti kata Ibu Perpustakaan tadi, yang seumpamanya buku di perpustakaan kok yang saya inginkan belum ada. Nah, nanti silakan memberikan usulan kepada kami, bisa melalui langsung kepada petugas, kemudian bisa melalui link yang kami disediakan di meja petugas itu. Kemudian misi yang kedua adalah mengembangkan pustakawan berkemajuan yang mampu menghadapi tuntutan zaman. Untuk itu, kami para pustakawan dituntut untuk memiliki sertifikasi keahlian kami masing-masing. Dan kita di Unisa ini, pustakawan yang sudah tersertifikasi ada 4 orang, kemudian yang ingin mengajukan sertifikasi insya Allah tahun ini ada Ibu Dita, insya Allah tahun ini ya Pak ya. Nah, nanti selanjutnya Ibu Zeni juga insya Allah tahun ini. Kemudian yang ketiga yaitu menyelenggarakan manajemen perpustakaan yang baik dengan jejaring yang kuat. Kita sebagai perpustakaan itu berusaha untuk meraih bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Makanya kita bekerja sama dengan Prodi. Nah, ini siapa yang hadir di sini yang mendapatkan informasi melalui medsos? Siapa? Berdua. Selain WA ya, maksudnya yang Instagram. Ya. Kemudian yang melalui layar yang ada di perpustakaan. Oke. Satu. Oh ya. Kedua. Terus yang dari dosen atau prodi ada. Oh, banyak ini ya. Itulah gunanya jejaring. Kita bisa mengomunikasikan dengan prodi. Jika kami memiliki acara seperti ini, kami meminta bantuan kepada prodi agar di-sharingkan kepada mahasiswa-mahasiswa. Sehingga jika ada mahasiswa yang tidak sempat datang ke perpustakaan, tidak sempat melihat informasi yang ada di layar perpustakaan, kemudian tidak sempat membuka Instagram atau media sosial kami, dapat kami jembatani dengan informasi yang berasal dari dosen maupun kaprodi program studi masing-masing. Kemudian misi yang keempat yaitu mengembangkan layanan perpustakaan dengan unggulan Muhammadiyah Corner. Siapa yang pernah melihat koleksi
Aisyah Muhammadiyah Corner yang ada di perpustakaan Unisa. Nah, itu kita walaupun masih seperti itu, tapi kami berusaha untuk melengkapi koleksi-koleksi khususnya untuk keaisyahan dan keaisyahan dan kemuhammadiyahan, sehingga nanti siapa yang membutuhkan referensi tentang Aisyah Muhammadiyah dapat mencarinya di Aisyah Muhammadiyah Corner. Kemudian, tujuan kegiatan kali ini kita ingin memberikan informasi atau mengenalkan kepada Sivitas Akademika Unisa Yogyakarta tentang koleksi apa saja yang ada di perpustakaan dan koleksi apa saja yang dapat diakses baik secara digital maupun secara kunjungan secara langsung. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Irfaniati tadi, perpustakaan kita memiliki koleksi cetak dan non cetak. Kalau koleksi cetak itu apa saja? Ada buku, ada koran. Ada yang baca koran nggak di perpustakaan? Kemudian ada Bapak jurnal yang jilid tebel-tebel itu juga ada. Kemudian untuk ya itu juga koleksi skripsi yang masih tercetak itu juga ada. Nah, kemudian untuk yang non cetak, seperti yang akan kita bahas nanti ada e-library Unisa, kemudian ada yang di Jilib Unisa Jogja, pernah membuka. Nah, kemudian nanti ada jurnal langganan yang kita langgan, yaitu kita memiliki Wiley dan EBSCO. Itu salah satu beberapa contohnya saja. Tapi kali ini kita akan lebih menitik beratkan. Kalau yang Puspa 3.1 itu apa ya, yang kita lebih ke pencarian jurnal. Nah, untuk kali ini kita menitik beratkan kepada bagaimana cara menginstal, menggunakan, setelah memanfaatkan yang e-library Unisa Jogja. Nah, semuanya itu kita sumbernya adalah di websitenya kita, di libunisaYogya.ac.id. Nanti di situ kita bisa memberi intinya website itu adalah pintunya. Jadi kalau mau mencari koleksi yang manual juga bisa di website. Nanti ada di pencarian pustaka. Kemudian di sebelahnya itu adalah One Gate Resources. One Gate Resources itu pencarian satu pintu yang kita untuk yang digital, yang jurnal, tapi hanya 3 repository, kemudian e-jurnal langganan kita seperti Wiley, kemudian untuk OJS jurnalnya Unisa itu hanya 3 itu yang bisa dicari di situ. Untuk buku memang belum bisa dicari di One Gate Resources karena untuk pencarian koleksi buku itu yang di SIM perpustakaan itu belum bisa terindeks Google, jadi masih harus menggunakan server ya alamat Unisa seperti itu. Nah, ini yang digital access tadi. Ini ada beberapa, nggak kelihatan ya. Ya. Nah, ini adalah media sosial kami. Monggo silakan follow. Kalau seumpamanya mau untuk DM itu kita jarang membaca. Jadi seumpamanya kalau urgent, mohon nanti WA, melewat WA saja gitu ya. Jujur saja karena karena selingan-selingan itu banyak pekerjaan. Jadi kalau urgent bisa telepon nggak apa-apa atau WA. WA-nya belum tercantum di sini ya. Baik. Terima kasih, itu saja pengantar dari saya. Kemudian untuk selanjutnya kepada Ibu Dita, kami persilahkan untuk membahas tentang e-library Unisa Yogyakarta. Kepada Ibu Dita, kami persilahkan. Dan saya buatnya.
Ini yang ini itu sudah jelas. Yang di ruangan maupun di Zoom sudah akhirnya beri adalah sebuah aplikasi perjalanan digital yang dari sejaman itu yang dapat jadi kita diakses itu bisa diakses di sini kita bisa mendownload versi pertama itu mendownload Windows di sini kita bagi yang belum membuka bagi yang belum punya aplikasi. Jadi cara yang pertama itu kalau permukaan adalah itu selanjutnya berhasil di bagi yang sudah kemudian bagian bawahnya itu baru di bagian bawah jadi sekarang kita sekarang praktek aja ya biar lebih memahami. Yang belum saja karena itu sudah di bagian tautan lainnya. Jadi buka web persamaan www.aja.id, kemudian nanti kita scroll ke bawah, nanti mendapatkan tautan lainnya. Nanti ada ini yang pilih kali untuk aplikasi buku Indonesia yang pertama. Itu nanti diklik. Nanti munculnya yang tampil sebelah kiri, yang warna hitam ini. Itu kalau yang ini betul. Nanti ini menggunakan di HP. Itu itu. Ini yang kalau memakai laptop, jadi di dalam ini dengan kita di untuk aplikasi. Kita pilih yang kemudian kita pilih relax, kemudian kita duduk lagi, nanti baru proses timpang.
Yang sudah menembak, ini bisa dari sekarang, ini nanti kalau keluar sebenarnya kalau yang di deskripsi yang nanti kalau yang tadi sebelah kanan, itu sudah kemudian tadi dia benar-benar yang kanan untuk mendapatkan full. Ada individual
Ya. Oh, ini saya ya, itu aplikasi yang sekarang itu tidak bisa jadi kan ini saya pakai kabel yang dulu. Jadi kan memang sekarang untuk mengurangi radiasi atau kan namanya menjaga istilahnya apa orang. Jadi mungkin kalau nanti mbaknya buka di apa namanya di laptop maupun di HP kalau dia nggak tahu. Jadi nanti saya buka aku nggak sih kene sengaja untuk kalian nanti ini jadi di sebelah kiri ada tulisan pencarian umum dan pencarian KPK. Yang pencarian umum itu maksudnya fakta tersebut ada di dalam dunia itu. Kalau yang di sebelah ini pencarian kalimat berarti nanti apa yang kita ketik itu ada di dalam dunia, tidak di dalam dunia. Kalau di video ini juga ada video yang dapat ditambahkan. Yang menjadi posting mau dari asing bukan COVID juga. Dan kali itu itu ini untuk tadi. Kemudian ada yang mau itu kira-kira paragraf itu penting. Nah, suaranya tetap tidak terdengar jelas ya, Mbak. Oh, harusnya harusnya di sini. Lanjutkan ya. Nomor 2, catatan di sini ada 3 tombol, yaitu poin, area, dan teks. Caranya menggunakan ini nanti kita pilih yang di sebelah bawah itu ada poin, itu untuk membuat kotak catatan dengan tanda panah. Kemudian kalau area itu membuat kotak catatan tanpa tanda panah, kalau teks nanti untuk mengetikkan catatan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti di bawah kita buka buku nih, PDF tadi. Nah, kemudian yang di sebelah bawah ini nanti kita pilih note. Nanti kita mau buat catatan di paragraf yang penting. Yang menurut Anda, Mbak, itu penting nanti misalnya buat ujian atau nanti kira-kira buat referensi tugas atau referensi tugas akhir seperti itu. Nanti kita bisa bikin catatan di buku yang dipinjam, tapi yang versi ibu ini. Nah, nanti kalau kita milih yang poin, nanti dia keluar kotak ada garis panah. Kalau tidak mau memakai garis panah, kita pilihnya yang area aja. Tuh. Kalau teks tadi kita untuk mengetikkan, jadi dalam kotak ini kita bisa nulis monggo sesuai dengan apa namanya kebutuhan Mbak. Misalkan ini pelajari nanti keluar ujian. Kemudian nanti hafalkan keluar ujian atau ini penting untuk referensi misalkan seperti itu. Nah, fitur yang lainnya yang selanjutnya yaitu slide adalah memberi garis bawah, memberi garis tengah atau memblok kata atau kalimat yang diinginkan. Strike-nya caranya juga sama, mengklik strike dulu baru memblok kalimat yang mau diberi garis tengah. Sama. Jadi klik yang di bawah dulu.
strike dulu, baru nanti kalimat yang mau di garis tengah yang mana nanti di blok aja. Kemudian fitur yang selanjutnya itu adalah draw. Draw nanti di sini adalah membuat coretan gambar dengan pena. Gambarnya itu untuk melingkari, misalnya melingkari gambar atau melingkari kalimat atau paragraf yang penting. Nah, caranya juga sama. Nanti di bagian bawah kita klik draw, terus kemudian kita pilih warna yang sesuai yang kita inginkan, kemudian nanti arahkan aja penanya, membuat lingkaran atau apa seperti itu. Nah, ini hasil seperti ini. Kita klik draw, kita pilih warna biru, kemudian nanti diarahkan aja. Kemudian citasi. Citasi ini artinya kutipan. Kalau di e-library ini maksudnya daftar pustaka. Jadi kita menggunakan paragraf atau teori itu untuk referensi misalkan tugas atau referensi tugas akhir skripsi, kita nggak usah menuliskan ini bukunya judulnya apa, kemudian tahun berapa, nah, kita nggak usah. Jadi kita nanti tinggal klik aja citation, nanti pilih daftar pustaka. Ini saya contohnya aja ya. Nah ini tadi pilih yang ini ya. Oke. Nah, tadi kan presentasi. Nanti kita tadi pilih citation, kemudian nanti keluar gini daftar pustaka. Nah, daftar pustaka nanti kita milih apa? Misalkan nih, kita milih yang apa style. Yang apa style, kemudian di OK, kemudian nanti keluar seperti ini. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk menuliskan daftar pustaka secara manual, tapi kita cukup tadi klik yang di citasi itu, nanti keluar seperti ini, kita salin. Ya, kemudian kita bisa juga copy paste. Jadi istilahnya mungkin tadi tidak bisa ya kalau kita mau screenshot atau kita mau apa namanya itu langsung memfoto lewat HP maupun lewat kalau di laptop misalkan ALT print screen atau apa itu nanti dia keluarnya hitam. Jadi memang di sini ada fitur copy paste di e-library. Caranya nanti kita select text, kemudian kita blok kalimat atau paragraf yang akan di copy. Kemudian nanti kita klik klik tombol bersamaan CTRL-C, kemudian nanti kita klik salin, kemudian kita buka Microsoft Word dan nanti kita pastekan dengan CTRL-V. Maka nanti penulis, penerbit, tahun, halaman, ISBN dan frase yang di copy nanti akan keluar. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini kemudian nanti kita salin, nanti hasil disalin, kemudian nanti dipaste di Word seperti ini. Nanti dia akan keluar juga yang daftar pustaka yang judulnya siapa, judulnya apa, penulisnya siapa, nanti keluar. Sama paragraf yang akan kita jadikan referensi yang kita copy tadi yang dia akan keluar seperti itu. Nah, selain itu ada juga donasi buku. Misalnya di e-book kita mencari buku, tapi kok tidak ada. Nah, kita bisa juga misalkan kita punya apa namanya kelebihan, maksudnya anggaran misalnya. Kalau enggak, daripada kita beli buku fisiknya, kita menunggu lama atau apa namanya untuk koleksi perpustakaan, kita bisa juga mendonasikan buku. Gitu. Jadi tidak hanya untuk nanti mbak-mbak, bisa juga nanti untuk adik tingkatnya seperti itu. Nah, cara mendonasikan bukunya, nah ini yang pertama nanti kita pilih buku yang akan didonasi, kemudian lintangnya, kemudian nanti masukkan ke dalam keranjang, kemudian nanti kita pilih OK, kemudian nanti ada gambar keranjang di atas dari diklik. Contohnya seperti ini. Nah ini misalnya nih, saya mau mendonasikan dan ini
Sekarang ikut Jepang lagi. Iya. Bulan depan mau mana katanya kalau Bisa off-kan mic-nya perpus Unipa SBZ itu. Nah, di sini di donasi buku, nanti kita bisa memilih buku yang mau didonasi apa. Kalau misalkan nggak tampil di depan, nanti kita bisa cari di atas nih di pencarian, diketikkan judulnya apa. Nanti misalkan saya mau milih teori arsitektur sama biaya, sama akuntansi biaya, didonasikan di library Indonesia. Kemudian nanti kita klik, ada tanda panah, nanti ada tampilan seperti ini, nanti masukkan ke dalam keranjang, kita klik OK, kemudian kita lihat ke kanan atas, nanti ada gambar keranjang ini, kayak kalau kita ke Shopee, ini belum dicek, masuk ke keranjang. Nah, kemudian seperti ini nanti tampilan keranjang donasinya ya, tadi saya milih teori arsitektur dan arsitektur biaya. Ini harganya kalau yang teori 40-an itu, kalau yang yang akuntansi biaya harganya 63.000. Nah, itu nanti terus kita pilih mau transfer atau bagaimana. Nah, kita pilih mode pembayaran di bank transfer. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa transfer banknya dan mandiri bermata BNI, bisa juga dibayar melalui GoPay maupun cash lewat Alfamart gitu. Kemudian nanti kita milih. Nah, ini nanti langkah selanjutnya ada dua nih. Nanti dulu atau iya. Kalau kita udah mantap mau ini mendonasikan bukunya, bisa ke yang di sebelah kanan ya lanjutkan. Kemudian nanti keluar seperti ini tagihannya. Nah, untuk ada 109. Kita juga nanti kan tadi udah pesen tapi belum terbayar. Ini juga terkirim ke email seperti itu. Jadi tagihannya. Jadi ditagihnya melalui email. Nanti ada tagihan masuk, proses pembayaran Anda belum selesai. Nah, mungkin bisa dibayarkan melalui transfer atau yang tadi yang sebagainya itu. Nah, ini tampilan fitur dari bisa yang versi Android. Tadi mungkin saya spesifikkan yang versi Windows. Kalau ini sekilas aja ya, fitur library di HP. Ini ya, nanti kalau sudah tampil kita membuka buku, nanti ada kayak garis 3. Itu nanti kita klik, nah ini ada pilih teks, ada sideline teks, ada garis bawah teks, ada coret teks, tinta, dan tambahan komentar seperti itu. Ini contoh untuk kalau yang highlight garis sebelah kanan. Ini yang contoh garis bawah. Kemudian yang tengah ini contoh yang garis tengah. Kemudian yang paling kanan ini contoh yang menggambar atau diagram. Nah, ini untuk kalau yang di HP ini memberi catatan. Seperti itu. Kalau yang gambar catatannya mungkin kecil ini, yang kuning. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang di Zoom maupun di ruangan? Ini sudah mulai mendownload belum? Ya. Terus sudah mulai membuka-buka? Ya, sudah mulai membuka yang ingin dibaca? Kira-kira ada kesulitan tidak? Ya, silakan ya. Sebutkan nama dan prodinya. Ya. Silakan. Oh iya. Mbak siapa? Iya. Mbak Ingat ya. Mbak Ingat. Berapa jumlah buku dalam satu hari yang bisa dibaca oleh ibu? Ibu maksudnya ya. Itu sepertinya tidak ada batas di Indonesia ya, tidak ada batasan. Cuma mungkin apa namanya itu ada tulisannya 1/1, 2/2, itu mungkin hanya satu. Kalau 1/1 itu hanya 1 buku. Kalau 2/2 berarti ada 2 buku. Misalnya sudah pinjam, berarti ada nanti 1/2. Oh, 1 dipinjam saya, satunya bisa dipinjam oleh yang lain. Kalau untuk batasan jumlah tidak ada sih Mbak. Gitu.
Silakan sambil coba-coba pinjam, baca gitu. Ya, jadi intinya itu yang satu itu hanya memiliki satu kopi itu saja. Jadi jika sudah dipinjam orang lain, kalau baca beda ya. Kalau sudah dipinjam orang lain maka sudah tidak bisa meminjamnya. Jadi di situ tersedia nol gitu. Tapi kalau untuk sehari mau berapa kali, sebetulnya tidak ada. Dan ini hanya untuk Android dan Windows ya. Oh iya. Itu untuk yang iOS, Mac dan iPhone itu kami belum memiliki aplikasinya karena harus ada MOU lagi. Jadi nanti biasanya kan kalau di iOS itu kan memang prosesnya agak sulit. Kalau Android kan cepat. Jadi kita yang ada di yang itu kita manfaatkan dulu. Itu dari saya. Ada yang tanya lagi? Tanya cari kalau ada sanksinya, silakan juga kelebihannya. Saya mencoba menjawab pertanyaan Mbak Desti. Kalau sepertinya tidak ada yang bisa ya, kecuali fisik, kalau ada hal itu sebenarnya tidak ada. Kalau kelebihan ibu dan kelebihannya kalau kita pilih baca, ya. Sambil di ini. Saya milih baca pilih ada dan pinjam. Kalau baca itu sepertinya kita hanya membaca saja, dia tidak masuk ke dalam kerak pinjam. Kalau masuk ke kerak pinjam mungkin bisa itu masuk ke dalam itu daftar pinjaman atau itu loh, rekap yang siapa peminjam paling banyak mungkin seperti itu Mbak. Boleh silakan bisa. Jadi kalau baca itu nanti di sini dengar. Apa ini? Nah, ya. Jadi kalau baca di sini itu nanti di di tampilan depan itu mamanya cuma punya satu per satu. Jadi kalau ada dua orang yang membaca itu bisa. Tapi kalau sudah dipinjam itu nol. Jadi mamanya kalau baca untuk 3 orang bisa. Tapi kalau sudah dipinjam sudah tidak bisa dibaca orang lain. Itu. Ya silakan. Seandainya kita ingin baca nih satu buku, udah baca orang lain, mau baca buku itu sementara betul tidak bisa kita ada di pinjam. Ya itu hanya seperti itu. Jadi kalau sudah dipinjam tidak bisa cepetan. Ya kalau misalkan cuma satu buku loh, itu cepat-cepatan. Itu nanti otomatis kembali sendiri. Jadi waktunya saya nggak lupa waktunya berapa hari ya. Tapi nanti kalau dia nggak kembalikan, otomatis akan kembali sendiri.
Nggak ada jeda titik karena otomatis sudah kembali. Gitu. Ini detail ini. Oh, di detail ini coba ya. Di antara. Nah, ini kan pinjam dan baca. Nah, ini ada tulisannya stok 2/2. Berarti ada 2 buku. Saya coba pinjam. Jadi dia nanti abrasi, lanjutkan. Jadi nanti dia masuknya keras. Dan kalau kita sudah pinjam, tidak bisa dipinjam orang lain. Tapi kan masih ada satu bisa dipinjam sama temannya. Nah, ini kita baca. Tapi kalau kita coba baca, nggak masuk karena pinjam, berarti nanti bisa dipinjam oleh orang lain. Kalau misalnya stoknya sedikit. Sampai sini apakah ada pertanyaan lagi atau masih ada bingungan? Monggo. Ada pertanyaan lagi? Mau tidak? Yang sudah menggunakan mungkin bisa sharing. Bagi yang sudah mulai mendownload di ruangan ini yang tadi awalnya tahu ini dari kemudian sampai dari tadi mengikuti mendownload, kemudian tadi scroll terus kemudian membaca, gimana Mbak tanggapannya? Apakah susah? Iya, iya. Bisa explore lagi ya. Berarti belum ya? Belum mendownload. Udah download, tapi mulai udah buka aplikasinya belum? Ya. Oke. Yang di Zoom apakah ada pertanyaan? Stop share dulu. Yang di Zoom apakah ada pertanyaan atau maksudnya merasa kesusahan dalam mendownload menurut versi Windows maupun versi Android-nya? Apakah sudah jelas semua ini? Oh ya, sekalian untuk mengisi link evaluasi ya. Ini yang di Zoom sudah mendownload semua atau sudah mempunyai aplikasi e-library di HP maupun di laptop? Sudah memiliki, Bu. Siapa ya ini ya? Dengan Mbak siapa ini ya? Mbaknya merasa kesusahan tidak Mbak dalam mendownload maupun memanfaatkan film dari ini? Alhamdulillah tidak ada kesulitan, Ibu. Barusan mendownload atau sudah dari jauh-jauh hari Mbak mendownloadnya Mbak Ana? Kalau downloadnya udah lama, cuma baru login sekarang, Ibu. Daftarnya udah lama, terus merasa enggak, kesusahan enggak? Maksudnya kemarin saya sudah lama itu misalkan udah bikin akun, tapi kok akunnya tidak bisa digunakan untuk sekarang, misalkan seperti itu. Ternyata ada batas waktu aktif. Mahasiswa itu 1 tahun atau berapa tahun ya bisa ya? Ada yang 2 tahun juga. Terkadang itu ternyata nanti kalau masa aktifnya habis, dia masuknya kan anggota tidak SIM. Nah, itu nanti bisa konfirmasi ke perpustakaan, nanti dia diaktifkan kembali. Kalau tidak, nanti bisa membuat akun baru seperti itu. Jadi kalau nanti saya sudah pernah bikin akun tahun 2019 misalkan. Kemudian tahun 2022 saya buka lagi, tapi nggak bisa. Ternyata keaktifan saya sudah tidak
apa namanya itu udah tidak bisa gitu loh, tidak aktif lah, tidak bukan anggota aktif. Nah bisa maksimal tahun kan bisa pun bisa. Kalau Mbak Ana ini tadi bikin akunnya baru saja atau yang dulu Mbak? Baru bikin, Bu. Oh baru bikin. Tapi untuk downloadnya udah lama baru bikin akun sekarang ya? Iya, udah lama kalau downloadnya. Nah ini Kita untuk bisa sedikit menambahkan. silakan Bu Intan dulu. Oke, Mbak Dita sedikit menambahkan. Jadi tentang tadi kok tidak bisa digunakan lagi itu karena dari rekanan vendor bukunya melakukan perbaikan-perbaikan fitur sehingga dengan adanya perbaikan itu terkadang kita diminta untuk menginstal kembali dari aplikasi yang lama. Sehingga dengan begitu kayak adanya kita di platform-platform yang lain seperti itu ya, misalkan ini IG-nya mau diperbarui. Nah, seperti itu juga dengan di Kubuku ketika ada pembaruan beberapa fitur dan menu yang ada, biasanya dari rekanan akan menginfokan dan kita pun sebenarnya juga sudah menginformasikan ke pengguna perpustakaan gitu. Itu ya. Terima kasih Bu, mengingatkan saya kemarin. Kemarin juga saya kan udah punya akun tahun berapa ya, 2019 kalau nggak 2025 itu. Saya buka kok ternyata nggak bisa. Tampilannya juga beda. Kalau dulu itu mungkin tampilannya hijau, kalau sekarang tampilannya putih. Ternyata memang ada apa namanya bisa update ya. Dulu fiturnya highlight, sekarang highlight terus. Dulu read note, sekarang note, kayak gitu loh. Cuma ada pembaruan-pembaruan seperti itu. Tapi memang kalau yang punya anggota baru kok setahun saya pakai kok nggak bisa, ternyata mungkin aktifan tadi. Jadi memang ada batasan keaktifan untuk anggota perpustakaan itu hanya 1 tahun atau 2 tahun seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan lagi? Zoom mau yang di ruangan. Silakan untuk mengisi apa namanya link ya, untuk nanti mendapatkan sertifikat. Kemudian di Zoom maupun di ruangan. Oh, kalau itu linknya ada di chat ya. Yang dimulai selanjutnya. Untuk evaluasinya silakan mengisi evaluasi saat presensinya. Iya. Kalau sudah dan tidak ada pertanyaan lagi. Silakan ini link esensi dan evaluasinya untuk mendapatkan sertifikat. Bagi yang di Zoom sudah di-share chat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit tambahan pengumuman ya. Kali karena sebentar lagi kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Nah, nanti di bulan Ramadan perpustakaan akan mengadakan sebuah kegiatan yang sudah rutin kita lakukan, yaitu Bukberpus ya. Buka bersama perpus atau bincang buku atau bedah buku bersama perpus. Nah, nanti ketentuan teknis dan bagaimana, di mana dan apanya akan kita infokan lebih lanjut. Nanti semarakkan Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat, termasuk nanti kita akan mengadakan Bukberpus ya. Demikian info sekilas, dan nanti akan kita launching juga Kids Corner ya, sebuah corner layanan untuk anak-anak sehingga kita layak menjadi kampus yang ramah anak, dan perpustakaan salah satunya menginisiasi menjadi perpustakaan yang ramah anak juga. Ya, terima kasih, itu sekilas info. Baik, terima kasih atas informasinya.
Dan bagi yang berkesempatan hadir secara offline, nanti makan siang nasi box sudah disediakan di meja luar. Nanti yang belum melakukan presensi, silahkan untuk melakukan presensi, silahkan nanti Mbak Dita, Mbak Lisa bisa membantu memantau pengambilan konsumsinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irma. Mungkin acara pada pagi sampai siang hari ini akan kita akhiri. Tidak memungkiri jika nanti suatu saat ada pertanyaan, silakan datang ke perpustakaan. Seperti kata Bu Dita tadi, kalau ada yang semuanya masa aktifnya, sudah tidak bisa menggunakan lagi, nanti bisa. Mbak Disa, ada yang bertanya di chat room bagian akun Facebook bagaimana untuk presensinya? Diisi sama dengan yang di IGM sama juga. Kalau nggak punya ini Mbak Alfianti, misalkan Ibu izin bertanya terkait presensi bagi yang tidak punya akun Facebook bagaimana ya Bu? Nah, nanti sama aja Mbak, itu kan nanti kan upload, nanti diisi sama IG aja. Maksudnya screenshot IG nanti diuploadkan ke yang di misalnya Facebook seperti itu. Bagaimana Mbak Nabia? Jelas? Oke. Terima kasih. Karena Facebook mungkin sudah sebagai ya. Dan sekarang ada banyak Instagram sama TikTok. Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian di acara literasi informasi kali ini. Nanti jika sudah melakukan presensi, silakan ambil makan siang yang ada di luar. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga ilmu yang didapat kali ini bermanfaat dan bisa menularkan kepada teman-teman yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita foto dulu ya yang di juga. Yang di Zoom silahkan aktifkan kamera dulu ya. Silakan buka kamera sebentar untuk foto sama. Bagi yang di Zoom. Hitungan ketiga. 1, 2, sudah? Ya, sudah ya. 1, 2, 3. Satu siap. Terima kasih. Baik, untuk di ruang Zoom, kami akhiri dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri Zoom-nya.